Kisahlah siapa tidur siapa. Yang penting lagu ini untuk hiburan. Aduh, punten pisan bu, ini mah bukan masalah tak kisah lah siapa tiru siapa, yang penting lagu ini untuk hiburan. Enggak, karena lagu tersebut bagian dari lagu patriotik Indonesia yang ada kaitan sejarahnya dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Lagi-lagi ini pelakunya belum ada klarifikasi resmi siapa, orang mana, kenapa bikin lagu tersebut yang bisa menimbulkan kegaduhan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi satulah pesanan untuk rakyat Indonesia. Boleh tak bincangkan perkara yang penting sikit? Ada banyak benda-benda penting nak dibincangkan. Pasal ekonomi, pasal ideologi. Ini pasal lumpia nak bincang, pasal lagu nak bincang. Nak kali selidik. Kan lagu tu malu sendiri. Lagu tu orang India yang buat. Yang sebelum ni tuduh Malaysia, rupanya orang Indonesia juga yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan yang telah viral ya. Itu tentang yang bilang orang Indonesia, orang Malaysia menjiplak ataupun mengklaim lagu Halo Halo Bandung. Nah, sebelum kalian mengatakan itu, kalian harus cari tahu dulu. Jangan asal-asal komen dan asal-asal komplain, hati-hati dalam pembicaraan. Nah, benda remeh macam tuh orang Malaysia tak akan layan macam tuh. Dan gak usah berlama-lama, seperti apakah videonya, jom kita simak bersama-sama. Nanti akan Mas Iki akan komen juga, akan bicara juga di akhir video. Oke, jom kita simak. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Janji apa? Janji jangan bergaduh. Pasal cuma lagu je. Lagu ini untuk dinyanyikan, untuk didengar. Nah, Tak kisahlah siapa tidur siapa. Yang penting lagu ini untuk hiburan. Aduh, punten pisan bu, ini mah bukan masalah tak kisah lah siapa tiru siapa, yang penting lagu ini untuk hiburan. Enggak, karena lagu tersebut bagian dari lagu patriotik Indonesia yang ada kaitan sejarahnya dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Lagi-lagi ini pelakunya belum ada klarifikasi resmi siapa, orang mana, kenapa bikin lagu tersebut yang bisa menimbulkan kegaduhan antara Indonesia dan Malaysia, sampai banyak orang Indonesia mengecam dan masuk berita TV nasional. Dan gak setuju juga dengan pendapat ibu barusan, katanya bilang gak pedulilah siapa tiru siapa, yang penting lagu ini untuk hiburan. Karena memang ini bukan lagu hiburan bagi orang Indonesia, ini ada kaitan sejarahnya juga. Tadi kalau denger lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini sama persis ya nadanya dengan Halo Halo Bandung. Bertahun aku hidup dekat Malaysia. Daripada kecil sampai dah kerja anak 3. Tak pernahnya aku pernah dengar lagu tu Halo Halo Kuala Lumpur. Aduh, tapi satulah pesanan untuk rakyat Indonesia. Boleh tak bincangkan perkara yang penting sikit? Ada banyak benda-benda penting nak dibincangkan. Pasal ekonomi, pasal ideologi. Ini pasal lumpia nak bincang, pasal lagu nak bincang. Nak kali selidik. Kan lagu tu malu sendiri. Lagu tu orang India yang buat. Yang sebelum ni tuduh Malaysia, rupanya orang Indonesia juga yang buat. Dalam hidup ni ada 2 perkara kita buat. Pertama, bincang benda-benda penting dalam hidup. Yang kedua, selidik sebelum bercakap. Dah lah cakap benda tak penting, memalukan benda tu, kan dah menunjukkan kebodohan diri. Janganlah memalukan tanah senusantara ni dengan pemikiran macam tu. Okay, itu je. betul kata abang yang akhir video itu ya, ya. Bicarakanlah yang hal-hal penting tentang ekonomi, tentang keluarga kita, tentang kemajuan diri kita, tentang kemajuan negara. Bukan hal, kata abang itu, hal ekonomi, hal lumpia dibicarakan. Aduh, makanan yang ada di depan kita, makan saja. Dari mana asalnya, janji kita beli, ya kan? Dan selidiki dulu, jangan asal kecam, asal apa kayak gitu. Ini ya kebiasaannya orang-orang Indonesia kayak gitu ya. Aduh, dan ini penjelasan dari beliau Hermono ya. Jadi kalian tuh harus selidiki dulu apa betul ke ini dari Malaysia, apa betul lah. Ternyata dari India. Aduh, malu. Oke deh, kita dengarkan penjelasan dari beliau ya. Kita biar tahu, biar peka semuanya, oke? Biar gak salah paham lagi, biar gak ada pergaduhan lagi, oke? Biar gak ada yang ngimbok sama Ikinya juga, oke? Cum. Fan, tadi kalau denger lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini sama persis ya nadanya dengan Halo Halo Bandung. Ya, lalu gimana ya penjelasan dari pemerintah Malaysia berkaitan dengan lagu Hello Kuala Lumpur? Kita sudah tersambung pemirsa bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Selamat siang, Pena. Oke,
Pak Hermono, ini lagi heboh nih Pak. Apakah memang sudah memintai keterangan langsung Klarifikasi ya? Klarifikasi dari pemerintah Malaysia seperti apa Pak? Ya, ini kan saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya, padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan setelah kita telusuri, ternyata itu bukan baru juga ya. Tayangan itu udah sejak 2018 ya, Juni 2018. Nah, karena ini tayangan di media sosial gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian ya. Nah, setelah kita telusuri ya, coba telusuri dari URL-nya, lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisa_foto. Dan domain akun tersebut adanya di India tuh malah, bukan di Malaysia ya. Jadi ini kita perlu hati-hati juga. Karena kita juga pernah pengalaman tuh Mbak ya sebelumnya, 2021. Ada tayangan video di media sosial, lagu Indonesia Raya, gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam ya, kepala ayam. Wah, lalu reaksinya pun keras ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu. Padahal setelah diselidiki itu yang melakukan anak Indonesia juga gitu ya. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati lah, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga gitu ya. Jadi sekarang ini kita sudah menyampaikan ini kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ya, mereka juga ya silakan saja dibuat laporan gitu ya. Tapi kita juga sudah melakukan penelusuran. Ternyata ini pengelola akunnya ada di India tuh, bukan di Malaysia. Jadi ini kalau saya lihat sih ini motifnya lebih ke komersial ya, supaya banyak followernya, subscribernya, banyak yang nonton. Karena ini udah lama juga, Mbak. Pak, begini, tapi mungkin ini adalah reaksi keras dari masyarakat karena juga mencintai tanah air ya. Tidak mau dijiplak-jiplak begitu saja. Ini ciptaan Ismail Marzuki begitu kalau kita melihat Halo-Halo Bandungnya sendiri. Ya, tapi reaksi dari pemerintah Malaysia sendiri seperti apa, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan dan menjiplak itu orang Malaysia? Reaksi dari pemerintah Malaysia seperti apa, Pak? Melihat ini, reaksi dari pemerintah Malaysia sudah adakah? Ya, Malaysia juga nggak bisa bereaksi apa-apa. Wong ini belum tentu Malaysia yang buat kok. Kecuali ada bukti, sampaikan kepada saya buktinya bahwa itu dibuat oleh Malaysia. Lagu itu dinyanyikan di sekolah-sekolah Malaysia katakanlah. Nah ini kan kita overreaction lah ya, seolah ini Malaysia. Ya, nggak begitu juga. Mungkin lebih baik ya di dalam negeri itu minta ke Kominfo katakanlah, atau ke badan cyber untuk menyelidiki. Kalau penyelidikan kami ya itu pengelola akunnya itu ada di India tuh, bukan di Malaysia malah. Oke, yang menghasilkan video tersebut begitu ya Pak ya? Iya, yang mengunggah atas nama Geisa_foto. Apakah itu dia orang Malaysia? Oke. Buktinya apa kalau dia orang Malaysia? Oke, artinya jadi kita harus hati-hati pakai nama akun kan tuh bisa siapa saja. Artinya bisa pakai nama siapa saja. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan Malaysia ya, walaupun memiliki latar belakang video mungkin bendera Malaysia terdapat di situ ya. Tidak ada tapi apakah yang bikin orang Malaysia? Seperti saya katakan tadi, ada gambar Garuda yang diganti kepalanya dengan kepala ayam. Lalu kita marah karena di situ ada indikasi. Ternyata bikin anak Indonesia tuh, anak Indonesia umur berapa? 11 tahun apa? Jadi ini kan reaksi yang terburu-buru gitu ya. Kayaknya ada semacam sentimen ya yang berlebihan tanpa ada kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi ya kita tahulah kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal
kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia, boleh kita protes katakanlah. Oke, artinya sudah dilakukan pendalaman juga dari pihak Kedutaan Besar RI yang ada di Malaysia dan ternyata ditemukan itu dari India. Sehingga ya himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini harus hati-hati juga ya melihat sebuah konten yang beredar. Mungkin terakhir Pak Dubes bisa memberikan apa ya himbauan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia agar kedepannya bisa memilah-milih lah Pak Dubes. Ya, jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begini. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan, tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya, ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga tuh. Karena kita udah terlanjur marah gitu kan, kan jadi nggak bagus. Kita jadi malu sendiri tuh. Baik, baik Pak Hermono, terima kasih ya sudah memberikan klarifikasi nih bagi masyarakat Indonesia juga, bagi pihak pemerintah Malaysia juga sudah menjadi penghubung bagi kita. Terima kasih Pak Hermono, selamat siang. Iya, terima kasih. Itulah kebiasaan orang-orang Indonesia ataupun netizen Konoha ya, kebiasaannya nggak mencari tahu dulu, asal ngomong, asal mangap kayak gitu loh. Jadinya iya kita malu sendiri kayak gitu loh deh. Terus yang ini yang nge-tag Mas Ekinya ini apa namanya, orang Indonesia juga ya yang bekerja di Malaysia. Mungkin dia ataupun teman-temannya ataupun sahabat-sahabatnya ataupun saudara-saudara yang bekerja di sini itu orang Malaysia loh. Kok orang Indonesia kok seperti ini kayak gitu re. Aduh malu sendiri le kalau kayak gini terus re. Aduh buat kalian netizen Indonesia ya cari tahu dulu kayak gitu. Jangan asal mangap kayak gitu. Benda-benda remeh macam nih orang Malaysia gak akan layan, paham? Tak paham lagi, aduh, masuk bilik, cuci kaki, cuci tangan, tidur. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini telah menjelaskan kepada kalian yang pernah nge-tag, yang pernah komen di kolom komentarnya channelnya Iki. Jadi kalian harus, Mas coba nge-reaction ini Mas, coba nge-reaction ini, sampai kok gak nge-reaction ini Mas. Inilah Mas Iki reaction buat kalian semua, tonton sampai akhir makanya penjelasnya biar kalian paham, biar kalian peka ya, biar gak asal nyalahikan Malaysia. Apa kata beliau tadi Bapak Purnomo, kok sensitif banget kayak gitu, apa masalahnya? Aduh. Oke deh, mungkin Mas Ikinya pamit dulu ya, sampai di sini saja. Buat kalian netizen daripada Konoha, kalian jangan asal mangap. Oke, pesan dari Ikinya. Karena Mas Iki juga cinta Indonesia, karena Mas Ikinya ingin Indonesia itu dipandang juga oleh mata dunia, kayak gitu ya. Biar nggak malu sendiri akhirnya kayak gitu. Mas Iki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu, tapi di next video. Bye-bye.